Ya, dalam persidangan, JPU kembali menanyakan ke para saksi terkait peristiwa yang terjadi di rumah pribadi dan rumah dinas pada tanggal 8 Juli 2022. Selain itu, JPU juga menanyakan kepada Azan Romer alasan mengapa keterangannya berubah-ubah saat penyidikan dan persidangan. Ajudan apakah berkumpul atau bagaimana? Iya Pak, pas ini datang, rombongan datang, setahu saya mereka ke dalam, nggak tahu ngapain, mungkin naruh barang atau apa, setelah itu keluar, saya sempat bersalaman juga sama almarhum, terus sempat menyapa saudara Richard juga. Almarhum ada cerita senpinya sudah tidak ada? Tidak ada ya. Tidak ada? Tidak ada cerita apa. Apakah terdakwa ada menceritakan pada saksi dia sudah mengamankan senpi senjata apinya milik Yosua di mobil? Tidak ada Pak. Tidak ada disampaikan? Tidak ada menyampaikan sama sekali Pak. Kalau saudara Richard? Tidak menyampaikan juga Pak. Tidak menyampaikan. Kalau Ya. saudara Kuat Ma'ruf? Tidak ada juga Pak. Tidak pernah disampaikan? Tidak pernah menyampaikan Saksi kepada Prayogi, saya. apakah saksi ada diceritakan secara jujur oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo kalau senpi Joshua perlu kami amankan dan sudah kami simpan di dashboard mobil? Tidak ada Pak. Tidak ada disampaikan? Tidak ada. Secara jujur tidak disampaikan ya? Siapa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau saudara saksi Farhan, apakah ada, ini kan satu rombongan ya, konvoy ya. Ada nggak disampaikan kepada saksi? Tidak ada yang menyampaikan sama sekali kepada saya Pak. Ini kan mobil sempat singgah ya di rest area? Saya tidak mengawal dari Magelang Pak. Oh, tidak dari Magelang? Siap. Kalau balik Pak ke Azan Romer? Oh. Waktu dia, oh, baik. Iya Pak. Selanjutnya, apakah saksi ada melihat saudara Richard mengambil sesuatu di mobil RX? Tidak melihat. Tidak melihat? Tidak melihat Pak. Tidak melihat ya? Tidak melihat Pak. Kalau mundar mandir ada? Saya tidak memperhatikan Pak, karena saya duduk paling pojok sebelah sini bersama Yogi dan almarhum Pak. Iya. Prayogi? Pak. Apakah ada melihat Tidak melihat Pak. antara terdakwa Ricky sama Richard mengambil sesuatu di mobil? Tidak melihat Pak. Tidak melihat. Yang saya tahu hanya mobil parkir di dalam itu Pak. Parkir di dalam. Siap. Sudah masuk garasi? Masuk garasi Pak. Sudah masuk Seingat garasi saya. ya, bukan Seingat di saya luar masuk. ya? Enggak Pak. Ada parkir di dalam garasi Pak seingat saya. Mobil LX tadi ya? Yang rombongan dari Magelang, satu mobil itu mobilnya ibu. Seingat saya parkir di dalam itu. Oh, yang mobil bukan LX ya? Saya kurang perhatikan. Yang saya tahu hanya mobil ibu yang parkir di dalam. Yang berangkat ke Duren 3 mobil yang mana? Yang LM, yang Alphard itu Pak. LM ya? Itu posisinya berada di mana? Di dalam apa di luar? Waktu kapan Pak? Waktu di Saguling? Waktu saya guling ada parkir di dalam Pak. Terus Sudah parkir saya di ingat- dalam? Parkir di dalam Pak. Sudah parkir di dalam? Siap. Saya ingat saya itu pagar masih ketutup. Jadi mobil bapak ada parkir di depan pagar. Jadi kehalang mobil ibu mau keluar, saya memindahkan mobil bapak. Kehalang aja Pak. Waktu itu. Saya ingat Di saya. mobil LM ya, kita istilahkan LM ya, tadi LX. Siap. LM ini siapa yang bawa biasanya? Dari mana Pak? Yang membawa mobil LM ini sehari-hari siapa? Sehari-hari. Iya. Kadang almarhum Pak. Kalau ada ibu Almarhum ya? Bayangkari, siap. Karena sebagai ajudan untuk saudari Putri ya? Siap. Kadang kalau Iya. acara Bayangkari juga sama saya Artinya juga kalau Pak. mobil ini berangkat dari Saguling ke Duren 3, apakah siapa selayaknya yang membawa mobil itu? Saya tidak melihat Pak waktu kejadian. Tidak Waktu melihat. kapan Pak? Ini kan posisinya berarti Joshua adalah ADC ya, sekalian Siap. driver ibu ya. Siap. Untuk mobil LX adalah Ricky, terdakwa Ricky. Untuk LX, ini dua jenis mobil nih, satu LM, satu LX. RX Pak. RX. Hah? RX. Ratna X. RX. Oke, RX. 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 Itu dibawa biasanya oleh Operasional di almarhum. Magelang biasanya Pak, yang saya tahu. Ini kita cerita dari Saguling ke Duren 3 Pak, Siap. menuju Duren 3. Satu mobil Pak yang saya tahu. Ya, satu mobil. Siap. Ya, saya mau tanya, ini kepentingannya tugas kenapa saudara terdakwa Ricky yang membawa mobil tersebut? Saya kurang Kenapa tahu di Pak. situ kan ada Kuat Ma'ruf sebagai Siap. supir dan juga ada Joshua yang biasa membawa mobil tersebut. Kenapa harus terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang membawa mobil tersebut? Itu yang Saudara jaksa
Tadi kan sudah dijelaskan oleh saksi Daden bahwa saudara Putri meminta saudara Riki yang membawa. Kenapa saudara masih bertanya? Baik Yang Mulia, Apa yang sudah dijelaskan tolonglah jangan ditanyakan. mungkin dan juga rekan yang jepui lagi. Yang Mulia, terima kasih. Mohon izin Yang Mulia, saya akan mencoba menanyakan apa yang memang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Kami Takut takut, saja. sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Oke. Selanjutnya tadi saksi telah menerangkan ketika ditanya oleh majelis hakim, saksi ketika masuk di Duren 3 ketika mendengar tembakan masuk ke dalam, sebelum masuk pertama ketemu Ferdi Sambo. Betul keluar, Pak. Betul Pak. Masuk lagi ke dalam, terdakwa saksi bertemu terdakwa Riki Rizal atau terdakwa Kuat Maruf lebih dulu? Bang Riki dulu. Bang Riki, di BAP saudara menjelaskan bahwa kondisi mereka dalam keadaan diam, keadaan mereka Iya diam. benar Pak. Tidakkah saudara melihat adanya kegelisahan atau kepanikan di dalam diri terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf? Kami cuma, kalau saya memperhatikan Bang Riki cuma diam aja Pak. Cuma diam aja ya? Karena saya Tidak tanya nggak dijawab Pak. Tidak ada kepanikan? Iya Pak. Nah sekarang, saudara kan sebagai ajudan, sarana komunikasi yang dipakai oleh seluruh ajudan ini sarana komunikasinya apa? Apakah handphone, apakah HT atau handy talkie? Biasa kami pakai handphone, biasa juga pakai HT. Nah HT itu frekuensinya berbeda atau frekuensinya saling terkoneksi antara satu ajudan dengan ajudan yang lain? Sama Pak, satu frekuensi Pak. Satu frekuensi. Iya, Pak. Berarti ketika ada yang menggunakan, misalnya antara saudara dengan Prayogi menggunakan, Daden mengetahui. Pasti Pak. Nah, HT yang saudara gunakan apakah sama dengan yang digunakan oleh terdakwa Riki Rizal? Rata-rata sama Pak HT kami. Terkoneksi tidak? Terkoneksi Pak. Nah, pada saat itu di HT itu terdengar tidak ada percakapan, bunyi atau apapun gitu di HT yang saudara gunakan? Di mana ini Pak? Di HT-nya. Nggak mau di lokasinya di mana Pak? Pas di Duren 3. Kalau pada saat kumpul-kumpul waktu di Saguling, Tidak mendengar apa-apa Pak. mengapa pada saat itu tidak terdengar? Saya tidak tahu Pak. Mungkin kalau ada komunikasi yang saya nggak dengar, biasanya saya kalau lagi standby, headset yang di telinga saya copot Pak. Copot. Berarti kalau headset tidak terpasang tidak terdengar? Tidak terdengar Pak. Terakhir untuk Romer, saudara jenis peluru yang saudara gunakan sebagai ajudan, jenis pelurunya apa? Pindad Pak. Pindad. Cuma satu jenis peluru, tidak ada jenis peluru Kalau yang saya lain? sejauh ini selama berdinas selalu pakai pindad Pak. Semua ajudan jenis pelurunya sama apa berbeda? Saya tidak tahu kalau yang lain.